Saya tutup. Apa yang membedakan kita, yang membedakan para pengikut Ahlul Bait, yang membedakan Syiah Ali dengan selain Syiah Ali? Sebenarnya sangat simpel, kan? Tidak ada ribet, simpel. Bahwa sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai Syiah berkeyakinan bahwa Allah telah menunjuk melalui Rasulnya 12 pemimpin umat untuk memimpin jalannya kehidupan umat manusia dalam memberikan bimbingan tentang agama, agar kita dalam beragama berujuk kepada mereka, tidak berujuk kepada selain mereka. Bukan masalah selain mereka itu tidak berkualitas, walaupun boleh jadi demikian, tetapi pasalnya tidak ada perintah dari Allah, tidak ada statement dari wahyu yang membolehkan kita berujuk kepada selain Ahlul Bait. Kalau demikian kenyataannya, apa yang harus kita lakukan? Allah dan Rasulnya memerintahkan kita harus kalian berujuk kepada Ahlul Bait dalam beragama kalian, dan tidak ada bukti nas Quran sunnah Nabi yang mengatakan ambillah agama dari selain Ahlul Bait. Tidak ada. Kalaupun ada nas-nas tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, tetapi nas yang bisa dipertanggungjawabkan adalah diantaranya haditsus tsaqalain yang disepakati oleh kaum muslimin. Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballah wa itrati ahla baiti. Aku akan tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka, dua peninggalan. Selama kalian berpegang teguh dengan dua peninggalan itu, bukan salah satunya, dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah dan itrati, keluargaku, yaitu ahlu baitku yang suci. Ini dasar mazhab kita. Dasar mazhab kita apa? Kitab Allah wa itrati. Lalu pantaskah kemudian kita abai terhadap Al-Quran Al-Karim? Tentu tidak. Para imam kita tidak rela apabila kita abai terhadap Al-Quran kita. Itu satu pandangan tentang Islam yang kita yakini. Yang lainnya mengatakan tidak. Ternyata Rasulullah juga membolehkan umat Islam untuk mengambil agama dari selain Ahlul Bait. Maka mereka kemudian juga mengambil dari selain Ahlul Bait. Jadi ada dua tawaran dalam model keberagamaan. Dalam dua tawaran ini silakan masing-masing untuk memilih pilihannya. Yang penting sadar akan konsekuensinya. Ya. Silakan. Mau milih versi pertama atau model pertama dalam keberagamaan kita mengikuti Ahlul Bait, silakan. Apa alasannya? Ini alasan saya. Sehingga ketika di hadapan Allah kita ditanya, kenapa kamu ikut Ali bin Abi Thalib dan tidak ikut selainnya? Kenapa kamu ikut Ja'far as-Shadiq dan tidak ikut selainnya? Kenapa kamu ikut 12 imam tidak ikut selainnya? Ya Allah, ini dasarnya. Ayat Qur'anmu mengatakan demikian, sabda Nabimu mengatakan demikian. Kita punya jawaban di hadapan Allah. Yang penting itu. Yang lainnya ketika mengatakan tidak, kami tidak berkeharusan untuk mengambil dari Ali bin Abi Thalib, tidak berkeharusan untuk mengambil dari para imam suci yang diyakini oleh Syiah, silakan. Yang penting ketika nanti di akhirat tanya Allah, kenapa kamu tidak mengambil dari Ali bin Abi Thalib? Harus punya jawaban. Jawaban yang kita sampaikan adalah jawaban yang bertanggung jawab, jawaban yang mendasari pilihan kita, pilihan yang kita pilih dengan sadar, pilih dengan penuh tanggung jawab. Jangan cuman katanya yang benar pilih saya, lu katanya jangan dulu, ya. Karena umur kita cuma sekali, ya. Ini bukan kayak main game anak-anak sekarang kan, ya. Ada apa istilahnya tuh? Game over, ya. Main lagi, tinggal masukkan koin, main lagi. Umur kita sekali, lepas ya sudah, nggak bisa punya pilihan. Karena keseriusannya di sini. Kita alhamdulillah punya keyakinan dan kita telah memiliki keyakinan ini dengan kesadaran berdasarkan bukti-bukti. Karena simpel masalahnya. Ada dua kelompok di kalangan kaum muslimin, yang satu mengatakan tidak harus ikut
Ahlul Bait, yang satu mengatakan harus mengikuti Ahlul Bait. Jalan selamat sekarang, jalan selamat ya. Jalan selamatnya gimana? Toh selain Syiah tidak pernah melarang umat untuk mengikuti Ahlul Bait, tidak pernah melarang ya, tidak pernah melarang. Ahli sunnah jangan dikatakan mereka melarang umatnya untuk mengikuti Ja'far Shadiq, tidak pernah melarang. Ahli sunnah tidak pernah melarang umatnya untuk mengikuti 12 imam, tidak pernah melarang. Cuman mengatakan tidak harus ikut mereka ya, tidak harus ikut mereka. Kalau ikut ya boleh, kan tidak masalah ya. Sekarang hitung-hitungan saja, hitung-hitungan pakai manajemen atau manajemen apa ya ya. Kalau ternyata di akhirat nanti yang benar Syiah yang mengatakan harus ikut Ahlul Bait, tidak boleh ikut yang lainnya, yang ikut lainnya kira-kira nasibnya gimana? Apa yang nasib? Ruwet kan ya. Mau balik ke dunia tidak bisa, pintunya sudah tertutup, nggak ada dunianya, sudah hancur semua, kiamat kan gitu. Tapi kalau yang benar Sunni di akhirat nanti, bahwa tidak harus ikut Ahlul Bait tapi boleh ikut Ahlul Bait, kira-kira yang selamat siapa? Dua-dua selamat. Lah apakah kita mau berspekulasi begitu? Ya. Berspekulasi ini kan ya. Mau ikut Ahlul Bait itu lo boleh, tidak ada larangan. Ya tapi saya senang ikut-ikut, ya silahkan. Tapi ada konsep lain yang mengatakan tidak boleh ikut kecuali Ahlul Bait. Nah kalau ini yang benar nanti di akhirat ya apa? Lah repot buat kita nanti. Karena itu dalam keberagamaan kita yang sudah meyakini kebenaran madhab kita tidak juga boleh berhenti untuk terus mengkaji siapapun, karena kajian itu kalau kita sekarang sudah yakin, kajian itu akan mempertebal keyakinan kita. Bagi yang belum menerima madhab ini harus mengkaji, barangkali itu yang benar. Kalau setelah dikaji ternyata itu tidak benar, tidak usah diikuti, kan tidak ada paksaan. Tetapi kalau itu benar, kan tuntutan akal dan fitrah kita mengatakan harus kamu ikuti kebenaran tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Belajar, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Baca bagaimana keterangan para ulama Syiah dalam menyajikan akidah mereka. Jangan langsung divonis bahwa Syiah itu adalah orang pengikutnya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Divonis demikian, iya kalau benar. Lah kalau tidak benar, kan repot. Apa salahnya belajar? Apa salahnya baca keterangan para ulama Syiah? Sebagaimana juga kita, apa salahnya kita juga membaca argumentasi yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah? Kita akan lihat bagaimana argumentasi mereka ya. Kalau ternyata argumentasinya ternyata lemah, kita makin yakin dengan kebenaran mazhab kita. Kalau ternyata mereka lebih kuat, silakan pindah. Tidak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan. Tidak ada yang akan dirugikan, tidak ada yang akan diuntungkan kecuali si pemilih yang menentukan pilihannya sendiri. Jadi itu kira-kira gambaran seperti itu. Jadi umat Islam tidak lebih dari dua, sunnah atau Syiah, pengikut Ahlul Bait atau selain pengikut Ahlul Bait. Dan insya Allah kedua-duanya juga punya alasan, tetapi paling tidak kita merasa bahwa alasan yang kita miliki telah mengikat kita untuk ikut kepada Ahlul Bait. Kita pun, saya masih perlu terus membaca contoh buku Dialog Sunnah Syiah. Mungkin semua kita sudah hatam buku Dialog Sunnah Syiah, tapi apa sudah hafal isinya? Hafal itu artinya tahu persis argumentasi, belum tentu. Itu butuh dibaca kalau perlu 10 kali. Kalau perlu majelis kita baca surat per surat dari isi Dialog Sunnah Syiah, kemudian kita diskusikan supaya makin menjadi mantap. Bagi yang belum Syiah, baca buku Dialog Sunnah Syiah, baca buku-buku ulama yang menyajikan mazhab Syiah. Setelah itu silakan kita bebas untuk menentukan pilihan. Yang penting kita tahu tentang konsekuensi dari pilihan kita dan kita berani mempertanggungjawabkan pilihan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.